Halo, ini buat Billy sama Dani. Kemarin minta tutorial kan. Jadi kita pertama bakal bahas tentang menghitung komponen atom. Jadi di komponen atom ini ada nomor atom dan nomor massa. Jadi notasi Z dilambangkan nomor atom dan notasi A dilambangkan nomor massa. Jadi nomor atom itu adalah jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi jumlah pokoknya misalnya kita ambil dari contoh soal ini, protonnya selalu di bawah. Jadi yang di bawah itu nomor atom. Pasti selalu nomor atom itu lebih rendah daripada nomor massa. Jadi kita lihat aja yang lebih rendah itu pasti nomor atom. Nomor atom itu sama aja kayak protonnya, sama kayak elektronnya. Jadi mereka selalu tetap jadi nomor atom. Kita ambil contoh nomor 1. Ini 12 ya. 12C6. Nah, nomor atomnya 6, nomor massanya 12. Proton tadi kan nomor atom. Jadi C protonnya langsung aja lihat dari bawah sini, nomor atomnya 6. Terus neutron. Nah, kita lihat lagi nomor massa. Nomor massa itu jumlah proton ditambah jumlah elektron. Nomor massa tadi yang besar, yang 12 ini yang selalu besar. Berarti 12 dikurang protonnya tadi udah tahu dari nomor atom 6. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Elektronnya juga sama kayak nomor atom 6. Nah, ini kurang lebih sama caranya kayak sebelumnya. Nah, ini yang agak berbeda nih. Ini pakai ion. Ini nomor atomnya 39, nomor masanya 39, nomor atomnya 19. K+. Nah, K+ ini artinya melepas elektron. Kalau K+ melepas elektron, kalau misalnya K- tuh menangkap elektron. Jadi protonnya itu 19. Udah tadi dijelasin, neutronnya sama aja kayak cara di atas. Nah, di bagian elektron ini yang sedikit beda. Jadi elektron tuh kan sama aja kayak nomor atom. Nomor atomnya 19. Cuman dia melepas satu elektron. Jadi 19 dikurang 1, 18. Ini juga sama. Ini tapi dia bedanya menangkap ya, soalnya min. Jadi nomor atomnya itu kan elektron sama protonnya sama. Jadi 16 menangkap 2 elektron ditambah 2 sama dengan 18. Oke, kita lanjut ke menentukan golongan dan periode. Jadi sebenarnya ini bisa kamu lihat di tabel periodik langsung sih. Jadi kamu lihat nomor atomnya misalnya 12, kamu lihat di tabel periodik. Nomor 12 tuh apa sih? Itu. 12 tuh magnesium kan. Magnesium. Terus ini sebenarnya nggak perlu sih. Kita kan mau nentuin golongan dan periodenya. Magnesium tuh di periode keberapa? Oh ya. Periode golongan tuh yang dari atas satu ke bawah itu golongan. Ini golongan kedua. Terus ini transisi jadi nggak dihitung, dia langsung ke sini. Ini golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6 dan seterusnya. Kalau periode itu memanjang ke kanan. Jadi periode 1, periode 2, mana kursor? Periode 3, periode 4. Nah, kita lihat magnesium periode berapa sih? Oh, ini periode kedua, golongan kedua, periodenya ketiga. Kita tulis golongan kedua 2A, periode kedua. Kenapa 2A? Karena periode golongan A itu yang utama, golongan utama. Kalau golongan transisi itu yang sebelah sini.
Ini golongan transisi. Jadi litium sama berilium ini itu golongan utama, kita skip, terus ini golongan utama lagi. Oke, lanjut. Semuanya itu sama, kayak tinggal dicocok-cocokin aja nomor atomnya, tinggal lihat di tabel periodik. Kita lanjut ke tentukan unsur. Nah, ini kebalikan dari tadi. Kita lihat golongan 3A periode 3 tuh apa sih? Golongan 3A. Ini 1, 2, ini kita skip 3. Nah, 3 golongan 3A periode ketiga. Ini kan periode 1, periode 2, periode 3. Berarti tadi apa? Golongan 3A periode ketiga 1, 2, 3. 3A 3 berarti aluminium. Ya ini aluminium nih, salah nih, bukan gallium. Aluminium. Terus golongan kelima A periode keempat. Ini kan 3 tadi, 3, 4, 5. Periode ke 1, 2, 3, 4. Arsenic. Tuh. Kita lanjut. Selanjutnya menentukan jari-jari atom. Jadi kamu lihat dari sini, dari sudut tabel kan, semakin ke kanan jari-jari atomnya itu semakin jauh. Jadi kalau semakin ke bawah jari-jari atomnya itu semakin besar. Maksudnya semakin kanan semakin kecil, semakin ke bawah semakin besar. Nah, jadi kita tentuin nih, kita lihat sulfur, kita cari sulfur. Oh, sulfur ini. Terus oksigen di atasnya, helium tuh di bawahnya. Kita lihat sesuai kenaikan jari-jarinya kan. Jadi dari oksigen, sulfur ke helium, karena dari atas ke bawah tuh semakin besar kan. Nah, jadi ini udah apa? Ini ya apa ini sulfur? Oh, berarti dari oksigen, sulfur ke helium. Kita lihat aja dari atas ke bawah. Terus yang ke B, natrium, aluminium sama silikon. Mana aluminium, natrium, aluminium sama silikon. Ini dari kiri ke kanan tuh kan semakin kecil ya. Nah, kita urutin dari kecil ke besarnya. Berarti silikon, aluminium sama natrium. Kita lanjut ke energi ionisasi. Energi ionisasi itu berapa sih energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron terluar, atau elektron valensi namanya kalau di kimia. Nah, terus kita lihat soalnya, tentukan urutan sesuai kenaikan energi ionisasi. Jadi semakin energi ionisasi itu semakin kalau dilihat dari golongannya, dia semakin ke bawah tuh semakin kecil. Berarti energi ionisasinya tuh semakin lemah. Kalau seperiode semakin kanan itu semakin kuat energi ionisasinya. Kita pergi ke tabel periodik ya. Nah, jadi misalnya kalau dari golongan semakin atas ke bawah nih semakin melemah energi ionisasinya, berarti semakin gampang untuk melepas elektronnya, elektron valensi atau elektron terluarnya. Tapi dari kiri ke kanan tuh semakin besar elektron ionisasinya, atau semakin susah untuk melepas satu elektron valensi atau elektron terluarnya. Kita lihat ke soal, kita urutin semakin kenaikan energi ionisasi berarti semakin sulit untuk melepas satu elektron valensi. Itu ya ini
Oke, kamu tinggal lihat aja di tabel periodik. Kamu lihat periode sama golongannya. Kita lanjut ke afinitas elektron. Aku juga nggak terlalu tahu sih kalau afinitas elektron nih. Afinitas elektron adalah besar energi yang dilepaskan ketika mengikat satu elektron dalam bentuk netral. Kamu lihat aja sih. Dari tabel periodik nih, dari kiri ke kanan semakin besar, dari bawah ke atas semakin besar. Nah, kamu tinggal cocokin aja. Oke. Bisa lah ya. Nah, elektronegatifan tuh daya tarik atom terhadap pasangan elektron yang dipakai bersama dalam elektron kovalen. Jadi elektronegatif kan ini seberapa gampang dan susah dia menarik pasangan elektronnya. Nah, tinggal dilihat natrium, arsenik sama fosfor nih. Kita lihat nih ada angka-angkanya kan, kamu urutin dari terendah sampai ke tingginya. Oke.